Asam amino diserap melalui dinding usus halus melalui proses yang rumit yang melibatkan beberapa mekanisme transport. Berikut adalah langkah-langkah utama. Pertama, pencernaan protein. Protein yang kita konsumsi dipecah menjadi asam amino melalui proses pencernaan. Proses ini dimulai di lambung dengan bantuan enzim pepsin dan dilanjutkan di usus halus dengan bantuan enzim pankreas tripsin, kimotripsin, dan karboksipeptidase dan enzim Brash border peptidase. Kedua, transport asam amino. Asam amino yang sudah dipecah kemudian ditranspor melalui dinding usus halus dengan berbagai mekanisme. Transport aktif. Mekanisme ini membutuhkan energi untuk memindahkan asam amino melawan gradien konsentrasi. Transport aktif biasanya melibatkan protein transport khusus yang mengikat asam amino dan memindahkannya ke dalam sel epitel usus. Transport pasif. Mekanisme ini tidak membutuhkan energi dan terjadi mengikuti gradien konsentrasi. Asam amino bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Transport pasif biasanya melibatkan difusi sederhana atau difusi terfasilitasi. Ketiga, penyerapan asam amino. Setelah masuk ke dalam sel epitel usus, asam amino dilepaskan dari protein transport dan masuk ke dalam aliran darah. Keempat, aliran darah. Asam amino kemudian diangkut melalui aliran darah ke berbagai jaringan tubuh, di mana mereka digunakan untuk membangun protein baru, menghasilkan energi, atau digunakan untuk proses metabolisme lainnya. Mekanisme transport yang berbeda. Terdapat beberapa jenis protein transport yang terlibat dalam penyerapan asam amino, dan masing-masing memiliki spesifisitas untuk jenis asam amino tertentu. Sistem Na-dependent transporters. Sistem ini menggunakan gradien konsentrasi natrium untuk memindahkan asam amino ke dalam sel. Sistem ini sangat penting untuk penyerapan asam amino esensial. Sistem H-dependent transporters. Sistem ini menggunakan gradien konsentrasi hidrogen untuk memindahkan asam amino ke dalam sel. Sistem transport pasif. Sistem ini tidak membutuhkan energi dan terjadi mengikuti gradien konsentrasi. Faktor yang mempengaruhi penyerapan asam amino. Kesehatan usus. Kondisi usus yang sehat sangat penting untuk penyerapan asam amino. Penyakit usus seperti penyakit Crohn atau kolitis ulcerativa dapat mengganggu penyerapan asam amino. Kadar asam amino. Kadar asam amino dalam makanan dapat mempengaruhi kecepatan penyerapan. Konsentrasi asam amino yang lebih tinggi dapat meningkatkan kecepatan penyerapan. Kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan tertentu, seperti penyakit ginjal atau hati, dapat mempengaruhi penyerapan asam amino. Penyerapan asam amino penting untuk kesehatan. Penyerapan asam amino yang efisien sangat penting untuk kesehatan. Asam amino dibutuhkan untuk sintesis protein, produksi energi, fungsi otak. Semoga penjelasan ini bermanfaat.